Sedulur, konten ini saya ambilkan dari Jawa Pos hari Senin tanggal 19 Desember tahun 2022 halaman 4. Nah, ini judulnya resesi seks dan tubuh yang rasis. Nah, ini nanti saya bacakan dan saya kasih tanggapan dan saya kasih solusi untuk jalan penyelesaiannya. Tak hanya resesi ekonomi dan politik, negeri ini juga dihantui resesi seks. Sosiolog UNS Solo, Derajat Trikartono, memaparkan riset mengejutkan terkait hal ini. Katanya hampir 60% perempuan kelas menengah tak ingin buru-buru menikah. Sekitar hampir 20% benar-benar memutuskan tak ingin menikah dan memiliki anak. Nggak tahu ini orang frustasi apa orang apa, ya. Nanti saya kasih penjelasan ya. Artinya bangsa kita akan menjadi penyalur bangsa jomblo di dunia. Jadi senang menjomblo. Secara global, negeri kita bukan satu-satunya yang diterpa badai resesi seks. Tahun lalu, jurnal The Atlantic telah mencatat sejumlah negara maju yang dilanda resesi seks, di antaranya Jepang, Tiongkok, Inggris, dan Amerika. Hampir 50% perempuan di sana enggan berkeluarga. Umumnya disebabkan dua alasan utama. Pertama, mereka tak ingin merasakan beban derita menjalani fase melahirkan. Kedua, ekonomi perempuan yang mulai mapan dan ekonomi negara yang tak tentu arah. Baginya lebih baik menikmati hidup tanpa anak, termasuk tanpa ada pasangan hidup di hari tua, supaya menekan biaya hidup di negeri mereka. Di Tiongkok misalnya 3 tahun terakhir ini angka kelahiran menurun drastis. Rata-rata di bawah 10 juta setiap tahun. Angka ini merosot dibandingkan sejak tahun 1949 yang rata-rata di atas 10 juta. Di Amerika, reproduksi seksual itu juga terus menukik di bawah 50% pada periode yang sama. Di Inggris, fenomena prostitusi dan layanan diri semakin marak. Demi bertahan hidup di tengah resesi ekonomi, perempuannya lebih memilih melacur atau bermasturbasi atau self-service. Begitu pula lelakinya. Jadi bersenang-senang sendiri. Fenomena resesi seks di banyak negara menunjukkan titik balik tubuh yang rasis. Tubuh yang rasis meniscayakan adanya pengendalian tubuh sosial di masyarakat. Gerakan gender berparadigma liberal menganggap tubuh adalah arena politik. Aliran gender ini meyakini kaum lelaki sebagai beang keroknya, tetapi aliran gender postmodern menganggap maskulinitas tak sebatas lelaki. Perempuan juga sama agresif, keras, dan represifnya dengan lelaki. Tak jarang dijumpai sosok perempuan lesbian dan masokis, bahkan ada yang sadis pada anaknya, mengintimidasi pasangannya, dan memperbudak pembantunya. Kalau Raja Victoria berkuasa di abad ke-17, tubuh rakyatnya dianggap penuh noda. Sebaliknya, tubuh penguasa dan keluarga raja adalah tubuh paling suci dan mulia.
sehingga hanya penguasa yang berhak mengatur dan mengawasi privatisasi tubuh warganya. Inilah sejarah tubuh yang rasis bermula dari Eropa dan menular hingga ke tanah-tanah jajahannya. Praktek kekuasaan ini disebut operasi rezim panoptikon, riset genealogi Foucault 1978 dan 1985 berhasil menunjukkannya. Tubuh yang rasis ini bisa dibaca dalam The History of Sexuality Vol 1 dan 2. Dalam tubuh yang rasis, sistem pengetahuan rakyatnya dikebiri rezim kebenaran. Tujuannya membersihkan pikiran, perkataan, pengetahuan, dan tindakan penubuhan. Rezim kebenaran tersebut menjadi kaki tangan pengendali rezim panoptikon. Rezim kebenaran ini memakai dalih hegemoni, misalnya dalih moralitas tuan, birokrasi psikologis, dan legitimasi media massa. Plat merah resepsi pengetahuan dari rezim kebenaran ini menunjukkan lenyapnya suara rakyat, suara Tuhan, tergantikan oleh suara tuan atau rezim suara Tuhan. Akibatnya wajah demokrasi pun tercemar karena ditunggangi oleh sistem demokrasi, kegilaan dalam demokrasi. Sistem demokrasi ini melumpuhkan orang-orang baik di lingkungan elit. Hanya mereka terkunci di tengah mayoritas elit yang gila kuasa, tahta, dan harta. Ini menyebabkan orang-orang baik di lingkaran elit terpaksa mendua ambivalen. Di satu sisi mereka menyadari bahwa jabatannya hasil dari amanah rakyatnya. Di sisi lain mereka berurusan dengan oligarki kekuasaan yang cenderung korup dan otoriter. Kondisi ini menyulut resistensi sosial tak berkesudahan. Resistensi sosial terhadap kekuatan para elit demokrasi ini beragam jenis, misalnya wacana tandingan rutinitas demokrasi dan ketidakpercayaan publik. Itu bisa diwujudkan dalam bentuk resi jalanan, musikal, dan kelas-kelas kritis. Inilah jenis resistensi sosial yang terbuka. Sementara itu resistensi sosial terselubung bisa berupa anarkisme, terorisme, dan subversi senyap, penyebaran kebencian, isu sara, dan hoak termasuk juga di sana. Secara psikoanalisis tubuh yang terkekang memicu pencarian saluran libido sosial. Tragisnya, saluran libido sosial ini biasanya menantang sekaligus menyimpang. Sangat berbahaya jika resistansi sosial terselubung subur di kalangan anak muda. Bukan hanya anak muda ini akan kehilangan masa depannya, melainkan resistansi sosial negatif ini dimanfaatkan mafia global. Bukan rahasia lagi, mafia global telah masuk ke negeri kita. Mereka bergerak dalam bisnis peredaran narkoba, perdagangan manusia, prostitusi lintas dunia, dan lainnya. Berkat iming-iming penghasilan besar, anak muda resistan ini rentan terperangkap mafia global. Untuk mengantisipasi dan mengatasinya, upaya hukum saja tak cukup, sebab tak ada hukum manusia yang sempurna. Apalagi di negeri kita belum terkadang terkontaminasi oleh kegilaan politik dan akumulasi ekonomi. Untuk itu, persoalan tubuh yang rasis ini membutuhkan jalan kepemimpinan organik, yakni pemimpin yang tak egois dan narsis, tak suka menyalahkan orang lain,
mendahulukan mutu partisipasi publik, bukan manusia munafik. Mereka berani hidup melarat demi menjaga amanah demokrasi, meskipun jabatan dan harga diri taruhannya. Amanah demokrasi sesungguhnya tak muluk-muluk. Pertama, kesejahteraan rakyat terjamin sepanjang hayat, bukan pada saat BBM naik atau masa corona saja. Kedua, pendidikan terjangkau dan membahagiakan bagi semua, bukan bagi kelas berpunya saja, namun juga bagi kelas bawah. Ketiga, keadilan sosial sungguh-sungguh adil dan merata, bukan sebatas permainan bahasa politik pada masa kampanye. Keempat, setiap kebijakan yang dibuat bukan atas pesanan dan menjamin oligarki, melainkan berpusat pada suara hati rakyat, merakyat dan bermanfaat. Terakhir, tak ada kekuasaan yang perlu dipertahankan mati-matian. Semuanya hanyalah titipan Tuhan. Lebih penting, tak seorang pun boleh menjadi Tuhan bagi sesamanya. Semoga amanah demokrasi bisa menerjang berbagai resesi di negeri ini. Tanyalah pada hatimu, kawan. Sosiolog Unesha, penulis buku Sosiologi Tubuh oleh Adi Raditya. Nah, ini ya. Ini kan masa sekarang, masa sekarang ini Indonesia sudah kemasukan resesi seks. Jangankan bukan Indonesia, tapi luar pun sama. Jadi sekarang itu ya, resesi seks itu sebetulnya sudah lama, tapi ini masih lagi dibahas di media, ya. Nah, ini orang lagi ngeh gitu loh, ya, resesi seks dan tubuh yang rasis. Ini fenomena ini memang apa penyebabnya? Ya, ini bentukan dari orang tua. Jadi ini untuk menyelesaikan mudah sekali, ya, jalannya. Hanya apa? Hanya mendapatkan ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tuanya, nanti orang-orang akan sembuh. Jadi dari resesi seks. Jadi yang laki-laki membutuhkan seks, yang perempuan juga membutuhkan. Dan ini belum mendapatkan ridho pasrah sumeleh, ya ini ada yang menunda menikah, ada yang ingin menjomblo terus sampai tua. Jadi ini karena bentukan dari orang tua. Nah itu. Nah, bagaimana solusinya? Nah itu hanya minta ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tuanya, nanti akan kembali normal. Jadi ini karena ciptaan Yang Maha Kuasa, pasti dikembalikan ke normal. Jadi bukan tidak membutuhkan seks itu berarti orang tidak normal. Jadi tidak normal otomatis nah ini semaunya sendiri, karena ini bentukan dari orang tua. Dan nggak tahu bentuknya gimana, pokoknya ucapan dari kecil sampai dewasa, itu akhirnya jadi seperti ini. Jadi ini memang jadi tidak di Indonesia saja, jadi secara global, ya. Jadi banyak yang kehidupannya menyimpang, wanita dengan wanita, laki-laki dengan laki, terus ingin menjomblo, lah itu karena bentukan. Jadi tidak bisa disalahkan itu. Jadi ini anak tidak salah, ya, yang salahnya orang tuanya. Nah gitu. Nanti jalan perjalanan cuma itu ridho orang tua dibaca, ya. Nah segini dulu lur, ya.